Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadhil Naulana Diva, NRP 103118100007. Saya Vinanda Astiningrum, NRP 10311811100009. Dan saya yang Putri Suwando, NRP 10311811100013. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kelompok tugas mata kuliah aplikasi teknologi cerdas kami yang berjudul Human Emotion Recognition System. Oke, langsung saja ke bagian intinya. Proyek kelompok yang kami kerjakan berjudul Human Emotion Recognition System, yang dimana memiliki fungsi umum yaitu untuk mengetahui kondisi emosional manusia hanya dengan kamera tanpa harus bertatap muka. Sistem ini sangat berguna jika diterapkan pada aplikasi meeting online seperti Zoom, Google Meet, Discord, atau pada media sosial seperti Line, Instagram, dan lain-lainnya. Di mana pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, kegiatan sekolah, perkuliahan, meeting dilakukan secara online. Dengan adanya sistem ini, setiap orang bisa mengetahui kondisi emosional orang lain saat bertatap muka secara online tanpa harus bertemu secara langsung. Berikut adalah anggota kelompok kami. Latar belakang yang kami gunakan dalam proyek ini yaitu, pertama, emosi memiliki dan mempunyai peran utama dalam kehidupan manusia, di mana ini adalah sifat alami yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dihilangkan. Kedua, yaitu di saat momen dan waktu yang berbeda, emosi manusia dapat berubah dengan sangat cepat. Hal ini bisa diketahui melalui wajah yang mencerminkan kondisi perasaan dan suasana hati. Ketiga, emosi pada manusia bisa menjadi bahasa komunikasi tentang apa yang sedang dirasakan dan dialami. Hal ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, pada saat kita mengetahui seorang teman kita yang sedang marah atau kecewa, maka kita akan memberikan waktu sendiri untuknya dalam beberapa waktu. Emosi pada manusia ada beberapa macam, diantaranya ada senang, sedih, marah, kaget, dan netral. Bisa dilihat pada gambar berikut. Tujuan dari proyek kelompok yang kami kerjakan adalah, satu, untuk menganalisis keterbatasan dengan sistem pengenalan emosi yang ada menggunakan aktivitas otak. Dua, memproses dan mengubah ukuran gambar. Tiga, untuk mendeteksi tepi dan mengurangi ukurannya. Empat, untuk mengekstrak fitur wajah. Lima, menemukan perbedaan-perbedaan antara gambar input dan gambar bersertifikat yang disimpan dalam basis pengetahuan. 6. Pengenalan emosi didasarkan pada perhitungan jarak di antara berbagai poin fitur wajah. Untuk diagram proses emotion recognition bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah proses input image yang menjadi proses awal, kemudian proses knowledge base yang di dalamnya terdapat certified image atau gambar yang berkualitas. Ketiga adalah proses pre-processing dan resize yang di dalamnya terdapat proses eye detection. Kemudian titik temu antara proses pre-processing dan resize dan knowledge base adalah proses difference measurement. Dan proses yang terakhir adalah emotion recognition. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu proses yang menjadi bagian dari Project Human Emotion Recognition System. Proses pertama yang akan kita bahas adalah proses input image. Pada proses ini akan dilakukan pengambilan gambar yang akan dimasukkan ke dalam dataset program. Gambar yang diambil pada proses ini bisa berwarna maupun hitam putih. Dan pada proses ini, gambar yang dimasukkan masih memiliki pixel dan ukuran foto yang besar. Untuk contoh image yang akan diinputkan bisa dilihat pada foto atau gambar berikut, di mana kedua foto ini adalah foto hitam putih dengan model yang berbeda, dan kedua ini masih memiliki resolusi yang tinggi. Proses selanjutnya adalah knowledge base, yang dimana pada proses ini pengolahan gambar input yang akan dijadikan gambar bersertifikat yang akan digunakan untuk perbandingan demi pengenalan emosi. Pada proses ini akan ada banyak gambar bersertifikat dengan berbagai ekspresi yang akan digunakan untuk pembeda emosi yang akan disimpan dalam basis pengetahuan dan database tertentu. Selanjutnya memasuki proses pre-processing dan resize. Prosedur pra-pemrosesan adalah langkah yang sangat penting dalam tugas pengenalan ekspresi wajah. Pada prosedur ini, wajah akan dideteksi dengan sebuah kotak dan sisa gambar yang bukan termasuk wajah akan diidentifikasi sebagai gambar yang tidak akan diproses pada proses selanjutnya. Bisa dilihat pada gambar berikut.
Tujuan dari tahap pra-pemrosesan ini adalah untuk mendapatkan citra yang memiliki intensitas normal, ukuran, dan bentuk yang seragam. Kemudian akan memasuki tahap resize. Pada tahap ini akan dilakukan proses crop gambar hanya pada bagian wajah saja, dan akan dilakukan proses pengompresan foto menjadi resolusi yang lebih kecil. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada proses pre-processing and resize juga terdapat proses eye detection sebagai salah satu proses yang sangat penting juga dalam proses pengenalan emosi ini. Pada metode ini akan dilakukan pengekstrakan bentuk mata, hidung, mulut, dan dagu, lalu membedakan wajah seseorang berdasarkan jarak dan skala organ tersebut untuk proses pengenalan emosi ini. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat beberapa fitur untuk pengenalan bentuk wajah, mulai dari ciri 1, yaitu lebar mata kiri, hingga ciri 5, lebar muka. Dan untuk pemetaan, bisa dilihat pada kotak-kotak hitam pada gambar. Selanjutnya adalah proses difference measurement. Pada proses ini akan dilakukan penemuan perbedaan antara gambar input dengan gambar bersertifikat yang disimpan pada basis pengetahuan, sehingga akan memberikan hasil pada langkah pengenalan emosi. Proses selanjutnya akan masuk pada proses emotion recognition. Proses ini, deteksi emosi akan didasarkan pada perhitungan jarak di antara berbagai poin fitur pada ciri wajah. Ciri wajah ini meliputi ciri lebar mata kanan, lebar mata kiri, lebar hidung, lebar sudut mulut, dan lebar muka yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sehingga pada proses ini akan didapatkan hasil keluaran dari pengukuran selisih dan membandingkan hasilnya dan memberikan keluaran berdasarkan selisih minimum. Berikut ini adalah cara kerja dari proses emotion recognition. Dimulai dari gambar yang sudah melalui tahap resize dan grayscale, kemudian akan melalui convolutional layer, di mana gambar akan dijadikan beberapa layer untuk mempermudah proses pengidentifikasi pengenalan emosi. Kemudian, melalui proses max pooling, yaitu penyederhanaan dari convolutional layer menjadi beberapa layer yang lebih sedikit. Kemudian, akan masuk ke proses fully connected layer yang terdiri dari 500 node. Setelah itu, baru bisa diklasifikasikan menjadi berbagai respon emosi manusia seperti senang, sedih, netral, marah, kaget, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang data training yang mempunyai output sebagai berikut. DIM adalah banyak data yang dihasilkan dari proses ini. Angka 1 menunjukkan hanya ada satu dimensi, sedangkan angka 87 menunjukkan ada 87 data yang dihasilkan, dan angka 3 menunjukkan ada variabel yang menjadi data train tersebut. Untuk hasil grafik dari output data training bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah output data testing yang bisa dilihat pada slide berikut. Untuk gambar hasil grafik output data testing bisa dilihat di sebelah kiri, dan tabel prediksi output data testing bisa dilihat di sebelah kanan. Slide selanjutnya adalah hasil simulasi dari proyek kelompok kami. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah bentuk emosi senang di sebelah kiri dan netral di sebelah kanan. Kemudian bentuk emosi sedih dan kaget bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian yang terakhir adalah bentuk emosi marah yang bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, kita akan mendemokan hasil proyek kami, yaitu emotion detection. Kita buka dulu aplikasinya. Kita menggunakan Visual Studio Code dan juga bantuan tambahan seperti TensorFlow, Keras, dan juga Hard Cascade Classifier. Di Hard Cascade Classifier ini sering dipakai untuk mendeteksi wajah, bukan cuma emosi aja, ya bisa digunakan untuk macam-macam. Pokoknya yang berhubungan dengan mendeteksi wajah, bukan cuma wajah sebenarnya, ada beberapa macam.
Salah satunya itu juga bisa mendeteksi wajah, ada yang mendeteksi seluruh badan, full badan juga ada, atau mungkin cuma mata saja, atau gerakan alis, gerakan mulut, dan lain sebagainya. Terus di program kita ini itu kita akan memberikan 5 label atau 5 klasifikasi untuk emotion detection kita. Itu ada angry, marah, happy, senang, netral, ya netral biasa aja. Terus ada sad, sedih, dan surprise atau kaget. Terus kita akan merannya, jadi kalian bisa tahu nanti kayak gimana hasilnya. Sepertinya akan butuh waktu. Sebentar ya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Ini ada senang. Kalau aku senyum kayak gini, bakal kelihatan ekspresiku senang. Terus kalau biasa aja, ya netral. Terus kalau sedih, terus ada juga kaget. Yang kaget susah banget. Yang kaget agak susah, tapi nggak apa lah. Terus ada marah. Harus kayak gini ya marah. Terus kaget tadi ya. Tuh kaget. Dan kembali ke netral lagi. Jadi ada beberapa yang bisa kita itu, ada beberapa klasifikasi. Terus sebenarnya tuh ini tuh termasuk apa ya, termasuk yang dasar sih, soalnya ya emotion detection tuh kan itu kan cuma untuk mendeteksi emosi aja, bukan mendeteksi mungkin kayak kalau misalnya kalian butuh aplikasi untuk absen pakai wajah tuh, ini juga bisa sih pakai metode ini, tapi karena ini kita cuma mengetes ekspresi aja, jadi ini lebih mudah. Oke. Udah selesai demo kita dari project ini tadi. Sekian presentasi proyek kelompok kami, mata kuliah aplikasi teknologi cerdas dengan judul Human Emotion Recognition System. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam proyek kelompok kami. Semoga di kemudian hari proyek yang akan kami kerjakan dapat disempurnakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.